yaitu mengenal daerah di bawah kurva ya. Nah, daerah di bawah kurva yang kemudian dihitung dengan integral Riemann. Integral Riemann yaitu jumlah daripada dipartisi terlebih dahulu, kemudian setelah dipartisi digunakan metode eh, setelah dipartisi digunakan rumus panjang persegi. Nah, rumus panjang persegi persegi panjang, kemudian di jumlah persegi panjangnya ditarik menjadi limit tak hingga ya, sehingga didapatkanlah luas daripada di bawah kurva yang dikenal dengan integral. Sebenarnya itu definisi daripada integral ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita masuk pada materi di sini masih sama ya, definite integral. Eh, ini bedanya adalah kalau yang di pertemuan sebelumnya yaitu yang digunakan adalah titik daripada eh, daripada sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Nah, ini eh, yang digunakan adalah titik tengah daripada partisinya ya. Nah, ini integral Riemann masih sama juga nih, integral Riemann juga yaitu dengan menggunakan titik tengah daripada kurvanya. Nah, ini kalau dilihat di sini ada modelnya adalah titik tengahnya. Jadi di sini min 1 sampai min 0,5, titik tengahnya adalah min 0,75. Nah, di sini kalau dilihat eh, maka ini yang dijadikan ukurannya untuk bisa mendapatkan luas di bawah kurva. Tentu ada yang bagian kurva lebih di sini. Di sini juga ada yang bagian kurva kurang sehingga saling menutupi ya. Nah, nilai integral Riemann-nya adalah yaitu sama tetap panjang kali lebar yaitu nilai X-nya dikali dengan mohon maaf nilai daripada delta X dikali dengan nilai Y-nya ya. Nah, ini delta X-nya di sini sama yaitu besarnya adalah min 0,5 ya. Kalau delta X tidak ada min yaitu 0,5 di sini ya. Kemudian dikali dengan nilai Y-nya. Ini nilai Y, ini nilai delta X-nya. Nah, itu didapatkanlah 5,937. Nah, itu. Nah, kemudian kalau ini juga model integral Riemann dengan eh, dengan luas di bawah kurvanya, tapi yang titiknya nggak pas di tengah, tapi yang apa? Yang mengenai daripada kurva ya, yang mengenai kurva ya, mengenai kurva, tapi ini ada yang pas di tengah, ada yang lebih ke kanan, lebih ke kiri. Nah, ini menyesuaikan. Nah, kalau yang di sini ya modelnya adalah model yang titiknya yang diambil titik tengahnya ya. Nah, dilihat daripada nilai ini nilai fungsi dan delta X-nya. Delta X-nya tentu di sini eh, dilihat delta X-nya ya eh, nilai contohnya di sini fxi delta xi fx1 di sini 0,5. Nah, kemudian delta x1-nya adalah 1,1 dikurangi 0. Jadi yang sebelah kanan dikurangi dikurangi 0 gitu. Nah, tapi harusnya
Kalau dibilang 1,1 dikurangi 0 hasilnya berapa? 1,1 ya. Kalau dibagi 2 hasilnya berapa? 5,0,5 sekian ya. Nggak pas itu. Nah, ini diambil yang 0,5 ya. Yang dekat ke itu aja ya. Yang dekat ke eh, ini yang mengenai daripada kurvanya begitu ya. Dari 2 ke 3,2 diambil 2,5 dan seterusnya ya. Nah, jadi selisih daripada eh, F fxi, nah kemudian dikali delta xi. Nah, delta xi-nya sendiri ini dikurangi. Yang kanan dikurangi kiri langsung. Kalau yang di atas tadi, yang kanan delta x-nya udah tertentu tuh 0,5. Nah, kalau ini kalau dihitung sebenarnya ada berbeda-beda ya. Ini ada 0,9, ini 0,9 juga, ini 0,8 ya, ini 0,8, ini 1. Nah, ini beda-beda delta X-nya. Tapi dia tidak apa ya ada nilainya nggak signifikan begitu ya berubahnya begitu. Nah, itu beberapa tipenya. Nah, kalau dilihat daripada definisi daripada integral, di sini adalah definite integral, yaitu nilai integral tentu. Nah, gambar ini mewakili daripada definisi daripada integral tentu, yaitu di sini ada kurva apa fungsi ini fx ya begitu. Eh, maka yang dimaksud dengan integral fx dari a sampai b ya, yaitu nilainya di bawah kurva ini, di bawah kurva ini dan di bawah kurva ini. Nah, kalau kita ingin menghitung nilai integral, tentu nilainya ini kecil dikarenakan hasil integral ini positif, hasil integral di sini juga nilainya positif, hasil integral ini hasilnya adalah negatif, begitu. Sehingga anggap aja kalau misalkan yang kiri dikurangi yang kanan, anggap aja ini habis. Jadi luasnya kurang lebih yang dihitung oleh integral itu hanya ini saja. Maka sebenarnya nilai integral kalau kita ingin menghitung luas daripada di bawah kurva perlu dipisahkan yang di bagian bawah kurva dan di atas kurva. Kalau di bagian atas kurva tidak ada masalah, berarti batasannya langsung dari A sampai di sini. Di sini tidak ada penandanya. Dari A sampai di sini, kemudian dari sini sampai B. Nah, itu langsung luasnya sudah tepat. Sedangkan yang di bawah kurva ini ditandai dengan apa dikali dengan negatif karena hasil integralnya sendiri di sini negatif dikali dengan negatif jadi positif sehingga luas di bawah kurva adalah yang ini ditambah yang ini ditambah yang ini. Dalam integral penulisannya adalah seperti ini. A up ya maksudnya luas daerah yang di atas kurva dikurangi luas daerah yang di bawah kurva. Nah, ini sebenarnya dikurangi ini tuh justru karena ini nilainya positif ya. Nah, ini nilainya negatif nih. Addon ini yang di bawah kurva ini nilainya negatif. Sehingga negatif dikali negatif nanti hasilnya positif. Jadi, ini adalah luas di bawah kurva ini yang ditandai dengan warna biru. Begitu ya. Nah, nah, kemudian apa yang dimaksud dengan what function are integrable? Apa maksudnya? Fungsi apa yang dapat diintegrasikan. Nah, di sini eh, pembahasan kita di materi sebelumnya di kalkulus 1 yaitu kontinuitas ya, kontinuitas. Jadi kalau suatu kurva begitu dia diskontinu seperti ini, maka dia tidak integral, tidak bisa diintegralkan. Dari min 2 sampai 2 ini tidak bisa diintegralkan. Tapi kalau diintegralkan dari min 2 sampai min 1 bisa. Yang nggak bisa itu adalah yang di sini. Karena ini dia tidak terdefinisi secara fungsi.
Nah, jadi kalau kita mau cari luas di bawah kurvanya ini ya sebenarnya eh, tidak bisa, atau nanti sebenarnya menggunakan cara lain memungkinkan menggunakan limit, tapi bukan luas di bawah kurva. Nah, jadi kurva berikut ini mau dihitung luas di bawah kurvanya, maka pertanyaan awalnya adalah apakah fungsi berikut integrable atau tidak, dapat diintegralkan atau tidak. Maka jawabannya dia dapat diintegralkan. Tadi ini eh, syaratnya adalah di sini yaitu integrable theorem, yaitu jika suatu fungsi terbatas dari A sampai B, ini dari min 2 sampai 2 dan dia kontinu ya. Nah, itu kontinu adalah jaminan dia untuk bisa mendapatkan, bisa diintegralkan. Kalau tidak, nanti eh, hasilnya nggak sesuai, itu hasil integral itu tidak menunjukkan hasil daripada luas kurva di bawah kurva begitu. Nah, sehingga ini syaratnya tadi terbatas dan dia kontinu. Terbatas itu dari min 2 sampai 2, kontinu itu adalah kurvanya tidak terputus begitu ya. Nah, itu maka dia integrable, dapat diintegralkan. Nah, di sini contohnya eh, konsekuensinya adalah polinomial. Polinomial itu adalah fungsi yang integrable, dapat diintegralkan di sembarang titik. Sinus juga sama, sinus kosinus, karena dia kurvanya tidak terputus ya. Kemudian rasional, fungsi rasional pun sama, dia integrable kecuali pembuat nol ya, itu pembuat nol pada penyebut ya. Nah, kalau ada nol maka dia di penyebut ini khususnya maka dia tidak integrable gitu ya. Nah, berikutnya adalah contoh. Hitung integral dari min 2 sampai 3 x plus 3 dx ya. Fungsinya yang ini adalah fungsi linear ya. Kalau kita menuliskan fungsinya saja, ini artinya Y sama dengan X plus 3. Ya, fungsinya fungsi linear. Eh, Kemudian batasnya dari min 2 sampai 3. Bahasa sesuai dengan teorema tadi, maka dia dikatakan integrable, dapat diintegralkan ya. Dapat diintegralkan. Ini menggunakan metode metode apa nih? Eh, Metode Riemann ya, dibagi partisinya dari min 2 sampai 3 yaitu 5 ya, ya 5 ya, 5 dibagi n maka 5 per n, delta x-nya 5 per n, x0 dimulai dari min 2, kemudian 5 per n to n sama min 2 tambah 5 per n, min 2 tambah 2 kali 5 per n, dan xi yaitu min 2 tambah i kali 5 per n, sehingga didapatkan xi plus 3 adalah 1 tambah i 5 per n. Ya, sehingga ya, delta eh, sigma i sama dengan 1 sampai n, fxi delta xi, yaitu nilai y kali nilai x ya. Y-nya itu sendiri yang ini 1 tambah i 5 per n. Delta x-nya sendiri adalah 5 per n ya. Ini delta x adalah 5 per n ini. Sehingga dengan dengan demikian ya, ini dikali ke dalam 5 per N dan 25 per N kuadrat. Kemudian ini adalah eh, apa? Eh, 5 per N sigma I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini sigmanya adalah hasilnya adalah N. Kemudian ya, betul ya, hasilnya adalah N. Sigma I sama dengan 1 sampai N. Hasilnya adalah N. Kemudian Kemudian sigma dari I sama dengan 1 sampai N, I yaitu N kali N plus 1 per 2 ya. Ini deret ya. Deret aritmatik dengan bedanya adalah 1 dan suku pertama adalah 1 juga.
N kali N plus 1 per 2 sehingga didapatkanlah seperti ini. Ini masih teknik yang sama ya. Dipartisi, kemudian dipartisi di ini adalah bentuk formula ini ya, formula deretnya apa partisi ke I-nya begitu ya, panjang kali lebar ini nilai Y, ini nilai X, kemudian eh, diambil nilai limitnya, maka didapatkan nilai limitnya. Ini kan kita tahu nilainya di sini adalah 0 ya. Kalau di sini 25 per 2 itu adalah 12,5 ya, atau total 17,5, atau bahasa lainnya adalah ini 35 per 2 ya. Nah, ini masih sama tahapannya. Oke, untuk ini yang ini saya rasa masih sama, jadi saya lewatkan. Kemudian integral kalau luas ada dua daripada daerah yang dia memiliki fungsi yang sama, ini bisa juga diintegralkan dengan menjumlahkan masing-masing integral ya. Integral dari A sampai C sama dengan integral dari A sampai B dan ditambah integral dari B sampai C. Begitu. Nah, ini contohnya dari 0 sampai 2 x kuadrat dx, kemudian dari 0 sampai 3 ditambah dari 3 sampai 2. Ini dikurangi ya maksudnya kelebihan ya dari 0 sampai 3 kemudian balik lagi itu dari 3 sampai 2 kelebihan. Nah, tapi yang biasa dipakai yang ini 0 sampai 2 integral dari 0 sampai 1 ditambah 1 sampai 2. Tapi ini juga boleh digunakan tadi eh, hasilnya juga sama. Ini kelebihan. Kelebihan ini dikurangi dengan integral dari 3 sampai 2. Nah, pada pada contoh lain untuk menghitung daripada terkait dengan velocity, kecepatan ya, kecepatan dan posisi, maka modelnya seperti ini. Kalau di di sumbu Y-nya adalah kecepatan, di sumbu T-nya adalah waktu, maka di sini bisa menggunakan integral VT dt. Maka yang dimaksud dengan integral VT dt itu adalah eh, luas ya, bukan luas, jarak yang ditempuh ya, jarak yang ditempuh atau posisinya begitu ya. Nah, kalau posisi itu masih terkait dengan T. Kalau kalau masih ada T, nah ini posisi ya. Kalau sudah disubstitusi nilai T, maka dia menghasilkan nilai jarak atau waktu tempuh ya. Nah, maka di sini contohnya an object at the origin at the time 0, T sama dengan 0 here, has velocity measured in meter per second ya. Memiliki eh, yang dihitung ya dalam meter per second kecepatannya. Maka ini kecepatannya seperti ini. Di sini sama dengan 2 ya. Yang di sini ya 5 kurang T min 2 min 5 kurang T per 20 ya, ini persamaan garis sebenarnya. Ini juga sama persamaan garis ya, T dibagi 20. Maka eh, sketch the velocity curve ya. Eh, apa kurva kecepatan yang mengekspresikan objek posisi ya, posisi objek pada T sama dengan 140 ya, sebagai fungsi tentu integral tentu dan nilai hitung nilainya ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah di sini kalau T-nya sama dengan 140, kemudian di kecepatannya itu T 140, maaf, berarti menggunakan VT yang ini ya, kecepatannya berapa begitu ya. Nah, ini bisa menggunakan tadi integral dari 0 sampai 140 VT dt, maka eh, didapatkanlah dari 0 sampai 40 ini ya, dari 0 sampai 40 yang ini
kemudian dari 40 sampai 60, kemudian dari 60 lebih dari 60 berarti 60 sampai 140, maka di sini disubstitusi ya masing-masingnya disubstitusi 40, diintegralkan dulu ya, diintegralkan dulu baru disubstitusi, ini hasilnya 40, ini hasilnya 40, dan ini hasilnya 40 dikurangi 40 hasilnya sama dengan 80. Maka eh, jawabannya adalah kecepatan objek tersebut adalah 40 40 ketika 80 ketika T-nya sama dengan T-nya sama dengan 140 ya gitu. Ya, ya. Sekarang kita lihat dari kurva contoh berikut ini. Nah, nah ini contoh satu menggunakan integral Riemann dengan titiknya eh, titik X-nya itu ada bukan titik tengah ya, tapi titik yang bersinggungan dengan kurva. Kalau titik tengah 1 dan 2,5 kan harusnya berapa tuh? 1,75 ya. Tapi ini menggunakan titik 2 yang bersentuhan dengan kurva. Ini juga sama 2,5, 3,5. Kebetulan ini pas di 3 jadi ya. Dan 3,5 dan 5 harusnya dia 4,75 begitu ya. Nah, ini diambil di titik 4,5 karena 4,5 yang berkaitan dengan kurvanya, bersentuhan dengan kurvanya. Nah, jadi tadi metode Riemann yang sama sebenarnya cuman teknik yang digunakan adalah teknik yang berbeda begitu ya. Hmm. Ada right point, ada left point. Nah, ini sebenarnya middle ya, titik tengah. Titik tengah itu ada yang titik tengah dibagi dua, ada yang titik tengahnya diambil yang ini, diambil yang bersentuhan dengan kurvanya, begitu ya. Nah, contoh dua pun sama, nah, begitu. Nah, kalau dilihat di sini harusnya kalau di sini 0, di sini 0,75 harusnya ngambilnya di tengahnya 0,35, tapi yang diambil 0,5. Di sini 0,75, di sini 1,7, selisihnya 1. Berarti harusnya 1,7 dikurangi 0,7 kan hasilnya 1 ya. 1 dibagi 2 0,5. Berarti 0,7 tambah 0,5 ada 1,2. Artinya 1,2 ternyata diambil 1,5 karena 1,5 ini bersentuhan dengan ujung daripada kurva. Kalau 1,5 di sini nggak bersentuhan dari ujung daripada kurva begitu ya. Nah, itu teknik lainnya begitu. Nah, itu barangkali kemudian oke kita masuk ke langsung ke materi berikutnya saja ya, yaitu eh, ya kalau contoh ini dulu ya, contoh 27 di sini pada masalah dua contoh nomor 27 ya kecepatan, mana kecepatan ini ya. Ini sumbu Y di sini adalah kecepatan, kemudian T adalah waktu di sini, maka luas di bawah kurva ini adalah posisi atau jarak. Maka ketika ditanya determine the object position, hitung ya posisi objek pada waktu T sama dengan 20, T sama dengan 20 di sini, T sama dengan 40 di sini, T sama dengan 60 di sini, 80, 100, dan 120. Maka yang dimaksud adalah luas daripada di bawah kurva. Ini sangat sederhana. Kalau kita menggunakan metode Riemann tadi, ini karena kurvanya
lurus, maka hitungnya gampang nih. Posisinya itu berapa apa posisinya. Maka cara hitungnya sebenarnya kalau T sama dengan 20, ini kan panjang kali lebarnya aja. Panjangnya berapa nih? 0 ke 20 berapa? Panjangnya berapa? 0 ke 20. Hmm. Halo? 20 Pak. dua Iya, puluh Pak. Tingginya berapa? 2. 2, Pak. Tingginya 2. Jadi kalau kita nggak hitung dengan metode Riemann tadi, sederhana, 2 kali 20 adalah 40. Jadi posisinya atau jarak tempuhnya itu 40 nih. 2 kali 20, 40. Kemudian kalau T-nya 40 kali 2, 80 gitu ya. Jadi luas di bawah kurvanya. Ini juga sama. Ini luas di bawah kurva. Tadi cuman ini nggak pas posisinya. Kalau pas lebih enak ya. Anggap aja di sini 50 ya. Kalau kita hitung secara luas di bawah kurva tanpa integral, maka ini kita tahu ini adalah segitiga gitu ya. Cara hitung segitiga apa ini? Setengah kali alas kali tinggi. Jadi kalau ini misalkan 50, tingginya adalah 4 kali setengah. 4 kali setengah adalah 2. 2 kali 50 adalah 100. Jadi kurang lebih di sini adalah posisinya adalah 100 ya. Nah, gitu. Nah, di titik itu. Nah, kalau di sini pertanyaannya di T sama dengan 40. Ya, T sama dengan 40 di sini. Misalkan T40 di sini. Misalkan ketemu dengan 3 di sini. Nah, maka ini kan kita tahu adalah luas di bawah kurvanya adalah segitiga tuh. Segitiga kan beraturan. Setengah kali jumlah sisi sejajar, setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali di sini 40, tingginya adalah 3. Berarti setengah dari 40, 20 kali 3, 60. Jadi ini adalah eh, posisinya nilainya sama dengan jaraknya 60. 60 ya, nggak tahu di situ 60 apa, 60 meter ya. Kalau kalau terkait dengan meter. Jadi, karena di sini tidak diketahui eh, apa satuannya, maka 60 saja. Begitu ya, bisa dipahami ya. Cara membaca kurvanya bisa dipahami. Halo? Bisa, Pak. Pak. Ya. Nah, eh, tadi yang kurva di sini kelihatan bahwa yang di bawah kurva di sini adalah positif, tapi setelah 100 dia menjadi negatif ya. 100 ke 140 tuh ya. Nah, 100 ke 140 itu nih bagi dua nih. Gitu ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu eh, teorema dasar kalkulus ya. Teorema first fundamental theorem of calculus. Teorema dasar kalkulus ini sangat sederhana sebenarnya, yaitu ini ya, langsung saja ke teoremanya yang ini. Yang dimaksud adalah, nah di sini adalah suatu fungsi, kemudian fungsi tersebut, bacanya dari sini dulu ya, suatu fungsi tersebut diintegralkan artinya kan luas di bawah kurvanya ya. Nah, setelah diintegralkan kemudian diturunkan kembali. Nah, integral sama turunan ini dia saling meniadakan atau saling inverse sehingga maka ft ini harusnya setelah diintegralkan dan diturunkan hasilnya adalah ft lagi. Nah, tapi karena dia integral tentu artinya disubstitusi 0 dan x ya, ke dalam hasil integralnya, kemudian diintegralkan lagi hasilnya, diturunkan lagi hasilnya adalah eh, fx, bukan lagi ft, gitu ya. Nah, itu adalah eh, integral teorema dasar kalkulus untuk teorema dasar kalkulus 1
integral tak tentu, gitu ya. Integral tentu ya, sorry. Begitu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, nah, tapi jangan lupa daripada batasannya ya. Di sini lihat batasannya adalah bilangan, yang bagian bawah, yang bagian atas batasannya adalah fungsi atau x, begitu ya. Sehingga baru bisa diambil kesimpulan di sini adalah fx. Nah, contohnya yang ini. Nah, jadi, nah, integral dari 1 sampai x, 2/3 tambah 1/3 t, ya. Ini eh, nggak bisa nulis, jadi agak kesulitan ya. Harus beli baru memang, tapi nunggu lebaran dulu kayaknya. Ya, coba bisa nggak nulisnya. Ya, nggak bisa. Oke, berikutnya saya stop aja. Nah, di sini eh, 2/3 tambah 1/3 T. Ya, kalau diintegralkan, maka hasilnya adalah 2/3 T tambah berapa? 1/3 kali setengah T kuadrat ya, kalau diintegralkan ini. Nah, kemudian setelah diintegralkan, dia apa? Disubstitusi dulu. X-nya, kemudian 1. Maka hasilnya ketika disubstitusi 2/3 2/3 2/3 X ditambah 1/6 X kuadrat ya, dikurangi 2/3 tambah ditambah 1/6, sorry. Nah, jadi ini ya kalau dikerjakan ya, ini diurai dulu, kemudian diintegralkan, ya bilangannya ini sama ya, 2/3 sepertiga T. Nah, hasilnya juga 2/3 dan sepertiga. Yang berubah adalah X-nya. Karena sudah disubstitusi daripada batas atasnya, disubstitusi ke dalam T, maka menjadi 2/3 sepertiga X. Gitu. Nah, untuk ini ada pertanyaan dulu? Ada? Nggak ada. Hmm. Nah, berikutnya kita lihat aja contohnya di sini. Integral 0 x, integral t kuadrat dari 0 sampai x sama dengan x kuadrat tadi. Ini x disubstitusi ke dalam t kuadrat. Tapi syaratnya ingat, ada ada di sini ada turunan, di sini ada integral. Jadi saling menghilangkan. Yang x ini disubstitusi ke dalam persamaan menjadi x kuadrat ya. Nah, itu adalah integral eh, teorema dasar kalkulus 1, yaitu integral tentu ya. Ini saya nggak perlu jelaskan lagi, ini sama ya. Oke, sama. Silakan, ada pertanyaan? Lihat contoh lagi di sini, integral turunan daripada integral
T pangkat 3, 1 sampai X adalah X pangkat 3. Langsung ya. Ini juga sama. Turunan daripada integral dari 2 sampai X, T pangkat 3 per 2 akar T kuadrat plus 17. Disubstitusi saja X-nya menjadi X pangkat 3 per 2 per X kuadrat tambah 17. This, I think it's really, really simple. It just, now, it just, we want to uh, know how to do it well. Oke, nah ini ya kita lihat. Nah ini, nah sekarang agak berbeda ya. Coba diperhatikan. Nah ini integral dari X sampai 4. Nah ini berbeda. Bukan dari 4 sampai X ya. Dari X sampai 4. Maka diubah dulu menjadi negatif ya. Menjadi negatif daripada 4 sampai X. Jadi kalau diubah batasan atas dan batasan bawahnya, dia menjadi negatif ini. Nah, setelah diubah baru bisa disubstitusi X-nya ke dalam persamaan. Jadi diganti dengan U, berarti negatif tan kuadrat X cos X. Gitu. Ya. Nah, ini dikarenakan batasan atasnya bukan X. Yang ini batasan atasnya 4, batasan bawahnya X ditukar. Tukar ini harus diganti dengan negatif ya. Ya. Maka hasilnya adalah begitu berikut ini. Silakan ada pertanyaan? Tidak ada? Mau nanya Pak, kalau Iya. misalnya kan kalau turunan dari integral kan fungsinya sendiri. Nah itu tuh yang fungsinya tuh diintegralin lagi nggak Pak? Kalau dikerjakan secara manual kan ini diintegralkan dulu, baru Hmm. kemudian diturunkan ya. Ya. Nah, jadi setelah diintegralkan disubstitusi dulu batasnya kan, Hmm. batas atas dikurangi batas bawah, sehingga dia variabel ini tuh udah hilang. Di sini tuh variabel t-nya udah hilang tuh, diganti dengan variabel x. Sehingga ketika diturunkan maka variabel x-nya yang tinggal itu ya. Pertanyaannya Yusuf tadi apa? Ini sih yang akhirnya tuh Pak, kan berarti hasilnya emang langsung fungsinya aja atau kayak perlu Iya, diskusi lagi? iya, kalau di sini kan kita karena kita mau yang praktisnya, untuk di tahapan ini kita praktisnya aja, yaitu langsung ke fungsinya. Jadi fungsinya ini sama, yang Hmm. membedakan adalah variabelnya ya. Ini kan variabelnya variabel U nih, ya. Ketika ada ini turunan dan integral, dia saling menghilangkan, maka variabelnya hilang, diganti dengan variabel batas atasnya, yaitu X di sini. Begitu ya. Pak, makasih Pak. Ya. Nah, kalau nggak ketemu variabel batas atasnya X seperti ini, maka harus diubah. Batas atasnya harus X. Diubah, mengubah batas atas ke batas bawah, maka ditambah negatif gitu. Itu tekniknya begitu. Ya. Sehingga di sini negatif muncul, maka fungsinya tetap sama diganti dengan variabel X. Nah, kemudian ketemu lagi yang seperti ini, batas atasnya bukan X, tapi X kuadrat. Nah, X kuadrat itu artinya nanti dimisalkan di sini. Ya, nah, dimisalkan, di sini X kuadrat adalah U sama dengan X kuadrat. Nah, ini kan udah menjadi U nih. Nah, sehingga turunannya adalah dikali dengan turunan daripada U itu adalah 2X. Jadi sama seperti ini, integral dari turunan daripada integral 3t min 1 dt, awalnya ini adalah x kuadrat, udah diganti dengan u, maka fungsinya sama nih. Jadi 3u dikurangi 1, ya ini ya, 3u dikurangi 1, dikali turunan daripada u adalah 2x. Nah, gitu.
Jadi hasilnya adalah U ini dikembalikan lagi tadi adalah X kuadrat, 3X kuadrat dikurangi 1 dikali 2X ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat daripada fungsi ini juga bisa langsung tadi disubstitusi saja langsung nih. 3 kali X kali masukin ke T, yaitu 3X kuadrat dikurangi 1 ya, dikalikan 2X, turunan daripada X kuadrat. Ya. Nah, kalau kita lihat nih, 3X kuadrat kurangi 1, yang ini, ya, karena sudah disubstitusi, X kuadratnya ke dalam T, kemudian dikalikan turunan daripada X kuadrat, yaitu 2X. Gitu. Nah, itu teknik langsung begitu. Tapi ini teknik pemisalannya begini sebenarnya. Teknik aslinya begini, dimisalkan U sama dengan X kuadrat. Tapi kan lama, ada prosesnya. Ini. Kalau teknik langsungnya tadi langsung aja X kuadrat disubstitusi ke dalam T ini, jadi 3X kuadrat kurang 1. Kemudian dikalikan turunan daripada X kuadrat ini sendiri, yaitu 2X. Itu ya. Nah, ini hasilnya adalah 6X pangkat 3 dikurangi 2X. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Untuk yang ini ada pertanyaan nggak? Ini kelihatannya agak sedikit sulit, tapi besok saya kurang. Iya, tapi kan Bapak ada paling sedikit bentar lagi. Itu untuk jadinya ya Pak. Iya, itu aja. Bentar, gampang lah. Nanti jadi di rumah itu sih ini Ya. buku kasnya di Excel. Di situ aja dulu nggak apa-apa. Iya. Kertas tadi. Iya. Apa? Kita banyak uang berusaha. Iya. Mudah-mudahan ini sih ya yang mesin-mesinnya lancar nanti bisa. Iya. Kita targetnya banyak loh ya, nggak apa-apa. Penting. Kalau misal kayak ada yang dosen atau siapa yang karyawan naruh barang di depan tuh gimana Pak? Persennya Pak? Boleh. Cuman apa? Biasanya nanti kalau gimana bagi hasil gitu Pak? eh, Yang di depan nanti di situ. Oke, ada pertanyaannya? Halo, masih ada? Oh, masih ya. Eh, Udah, yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Ya, tapi ini sebenarnya ya itu kalau dicermati sebenarnya simpel ya. Cuman harus mengikuti format yang tadi itu. Jadi teorema dasar kalkulusnya tadi itu hanya menjamin dia bentuknya begini. Ya, kalau dia bentuknya bagian atasnya adalah X, bagian bawahnya adalah suatu bilangan begitu, maka eh, turunan daripada integralnya sama dengan fungsinya masih sama tuh fungsinya ft disubstitusi menjadi fx
Nah, kalau dia berbeda, tadi kebalik antara A dan X, maka jadi negatif. Kalau X-nya ternyata X kuadrat, ya tinggal dikalikan turunan daripada X kuadratnya sendiri, 2X. Jadi disubstitusi, dikalikan dengan turunannya. Itu ini ya, catatannya itu untuk beberapa contoh tadi. Contohnya berbeda-beda, maka ini. Ya. Nah, contohnya berbeda-beda. Kalau kita mengerjakannya secara ini boleh, tapi lumayan panjangnya. Tadi disubstitusi dulu pemisalan ya. Ini landasannya begini, basicnya. U sama S kuadrat, ini disubstitusi, kemudian diturunkan, begini hasilnya. Tapi cara langsungnya tadi begitu. Ya. Nah, kemudian ini juga apa nih? An object at the origin at time t equals 0 has velocity measured in meter per second. Ini dalam meter per second. Ya, oke, kita lewatkan aja ini. Eh, Pertanyaannya apa? Oke, ini kita lihat beberapa contoh. Ini integralnya ya. Kalau integral maka tidak ada turunan, maka dia nggak bisa langsung disubstitusi X ke T pangkat 3, nggak bisa. Ya, kecuali yang ditanya adalah turunannya. Nah, ini kalau pertanyaan yang pertama, kadang-kadang pertanyaannya begini ya tuh. Dan tunjukkan turunan daripada D per DX sama dengan X pangkat 3 ya. Itu tinggal dilakukan tadi aja, diintegralkan. Ini hasil integralnya, X pangkat 4 per 4 plus C. Ini yang ditanyakan oleh Yusuf tadi. Ya, ini hasil integralnya. Nah, kalau diturunkan nilai turunannya, maka balik lagi. Hasilnya adalah X pangkat 3. C itu kan suatu bilangan, nilainya 0 ya. Jadi berapapun bilangannya ketika diintegralkan, diturunkan nilainya 0. Ini ketika diturunkan hasilnya adalah X pangkat 3. Begitu ya. Nah, itulah landasannya kenapa T-nya menjadi hilang, tinggal X di sini. Ya. Oke. Oke. Nomor nomor 2 ini boundedness ini apa keterbatas apa ini ya teori batasan ya. Jadi dari kiri kurang dari yang sebelah kanan, kurang dari yang sebelah kanan lagi dikarenakan dia punya batas atas dan batas bawahnya, begitu ya. Jadi ini bisa kita katakan misalkan dari 2 sampai 4. Nah, dari 4 sampai berikutnya lebih besar ya, dari 0 sampai 2 itu lebih kecil ya nilai integralnya gitu. Nah, nomor 2, ada yang mau coba menjawab nomor 2 ini? Jawabannya apa? Harusnya simpel. Halo? Nah, ini Ya, mau lagi. ya, Iya, itu salah. Nah, kan ada yang ditanyakan ini. Ada yang mencoba. Ini jawabannya apa? D per dx 1 sampai X sin pangkat 3T. Jawabannya adalah Sin ayo. pangkat 3X, Pak. Nah, sin pangkat 3X. Simple ya. Kemudian kita lihat ke contoh-contoh aja. Biar ini. Ini karena nggak ada pensilnya, jadi saya nggak bisa nulis. Ya. Tadi bisa, saya baru kuliah aljabar tadi bisa.
Kemudian ini menanyakan formula. Find a formula for and graph the accumulation function is equal to the indicated area. Tentukan formulanya. Nah, kalau formula seperti ini, ada yang coba jawab formulanya apa? Integral dari apa? Yang lain? Tidak ada, sama Ahmad Afif, Aldi, Ayu, Dini. Ya, integral apa ini? Formulanya doang ya. Formula kan luas di bawah kurva tadi dari 0 sampai berapa? Kan ada sampai X. sampai X. Kemudian apa fungsinya apa di sini? Fungsinya apa? Nah, ini fungsi AX, Pak. berapa? Bukan, kalau AX itu luasnya yang ini. Fungsinya garis biru ini. Fungsinya adalah kalau ditulis kan fx ya fungsinya. Jadi integral fx dx dari 0 sampai x. Nah, fx-nya itu apa di sini? 2x kan? Nah, betul. Ya, itu bukan 2x ya, Yusuf. Fungsinya adalah 2 ya. Kalau 2x itu dia garis di sini. Ya. Di sini y sama dengan x, di sini garis tengah. Y sama dengan 2x juga garis tengah. Kalau di sini namanya fungsinya y sama dengan 2. Jadi fungsinya cuma 2 saja. 2 dx. Jadi integral 2 dx dari 0 sampai x ya. Begitu ya, Yusuf? Ya. Ini juga sama integral dari 1 sampai x. Nah, ini fungsinya apa nih? Ya, dicari ininya nama garisnya ini apa? Min x tambah y sama dengan min 1 nih. Ya, min x tambah y sama dengan min 1. Apa berarti? X min y sama dengan 1. Ini garisnya. Nah, dibuat dalam bentuk y sama dengan ya. X min y sama dengan 1. Berarti X kurang 1. Y sama dengan X kurang 1. Persamaan garis. Intinya ini persamaan garis ya. Nah, dibuat dalam bentuk Y sama dengan. Nah, yang Y sama dengan itu adalah fx ya. Jadi integral fx dx. Nah, ini si fungsinya. Nah, ini kalau ini A, berarti integral A dx dari 0 sampai X. Dan seterusnya. Ini kalau ini ada 2, berarti 2 nih. Dari 0 sampai min 2, dari 0 sampai min 2, di sini, oh maaf, yang diarsir cuma di sini. Berarti dari 1 sampai 2, garisnya yang ini, ditambah dari 2 sampai X, yaitu fungsinya adalah 1. Berarti integral 1 dx dari 2 sampai X. Nah, itu cara memformulasikannya, membuat formulanya. Begitu ya. Nah, berikutnya kita contoh ke sini aja, langsung ke contoh teorema dasar kalkulus hari ini. Nah, silakan nomor 17 dicoba. Yang ditanya itu di sini ya, tuh G aksen, berarti turunannya. Ini integralnya. Walaupun dia tidak menuliskan di sini eh, turunan, berarti sebenarnya ada yaitu G aksen yang ditanya di sini. Berarti nilainya adalah ini G-nya ya. G aksennya yaitu D per dx kali X integral 1 sampai X 2T dt. Nah, beda penulisan. Kalau yang di soal tadi dituliskan D dx. Di sini tidak dituliskan, tapi ada di sini dia. D dx ini G aksen. Ya. Nah, jadi hasilnya adalah, silakan.
2x. Ya, ini hasilnya 2x. Berikutnya nomor 18 hasilnya Min 2x, Pak. min 2x. Betul sekali ya, karena ini beda batasannya, harusnya x-nya di atas. Nah, berikutnya yang nomor 19. 2x kuadrat tambah akar x. Nah, selesai ya, gampang sebenarnya. Kemudian ya, yang nomor itu nomor 20 sama cos pangkat 3 2x tan x. Kemudian nomor 21 adalah, nah ini beda ini, jadi negatif ya. Negatif x kurang 2 kotangen 2x. Nah, nah, yang nomor 22 apa? Nah, ini katanya harus hati-hati gitu. Jadi ya, nomor eh, 22 ini nggak bisa, sebenarnya nggak bisa langsung, harus dimisalkan dulu ini U sama dengan X. Nah ini jadi nanti U-nya diturunkan dulu ya. Eh, Kalau X turunannya 1 ya. Nah kalau eh, ini kalau bingung juga, nanti bisa diintegralkan dulu ya, disubstitusi begitu ya. Nah ini nanti kita cek lagi. Ini ada tulisannya be careful, nah apa nih maksudnya nih? Nah, karena dia harusnya berkaitan dengan variabelnya. Ini ada T. Jadi hitung yang dicek dulu, kalau integralnya ya variabel ini. X itu dia nggak ngaruh terhadap integral, karena dia bukan variabel. Jadi diintegralkan, eh, harusnya X ini bisa dikeluarin ya. Dikeluarkan di sini, tapi nggak ada masalah tuh. Be careful di sini maksudnya ini X ini bisa dikeluarkan, maka integralnya adalah nilai daripada turunan integralnya adalah apa? Ini X, ya berarti X kuadrat ya. Ini hasilnya X, ya kan? Dikali dengan X ini harusnya X kuadrat. Nanti bisa dicoba lagi ya. Nah, nomor 23. Nah, nomor 23 agak unik. Ini sebagai penutup terakhir, silakan. Nomor 23 apa? Silakan, nomor 23. 24 lah penutup. Nomor 23, karena batasan atasnya adalah X kuadrat, maka E min X kuadrat dikuadratkan, yang diganti itu nilai T-nya ya, bukan T kuadratnya. Jadi jangan salah, yang diganti adalah T-nya. Berarti E min X kuadrat dikuadratkan, berarti X pangkat 4, dikali turunan daripada X kuadrat adalah 2X. Itu ya. Bisa diikuti? Bisa, Pak? Bisa ya? Nah, terakhir yang ini nomor 24. Karena batasannya beda. Silakan Yusuf. Terakhir Yusuf. Duh. Aduh. Atau Eh, Cionda, silakan. Kalau saya dapatnya akar 2x tambah sin x dikali Baik. 2x tambah 1. Yusuf. eh, berarti 4x Akar oke, akar 4 2 kali 2 kali berarti ini disubstitusi dulu semuanya nih ya. No. 2 kali X kuadrat tambah X gitu ya. ya. Nah, kemudian ditambah sin X kuadrat tambah X ya. Ya, ya. Disubstitusi dulu semuanya, baru dikali dengan turunannya. Turunan daripada X kuadrat tambah X adalah 2X plus X tambah 1. 2X plus 1. Jadi disubstitusi dulu, ini diganti. Ini masukkan ke dalam nilai Z ini. Nilai Z ini baru dikali dengan 2X plus 1. Gitu ya. Oh, baik, Simple Pak. sebenarnya. Nah, yang ini juga nomor 25. Ini kan 22 nih.
nggak ada yang bilangan. Dipisah tuh maksudnya dikasih batasan tuh dari 0, dari min x kuadrat sampai 0, kemudian dari 0 sampai x. Nah, bisa dipisah. Nah, ini kan udah bisa digunakan teknik yang sama tadi. Nah, itu caranya gitu. Ya, begitu ya. Nah, eh, ya, ya mungkin eh, untuk ini diingatkan lah bisa untuk PR setelah Lebaran ya. Yang ini nomor 25. Ini udah ada kata kuncinya. Tinggal kalau udah dipisahkan begini kan udah enak tuh. Ya, dari 0 sampai X berarti X kuadrat per 1 tambah X kuadrat selesai yang ini. Yang sebelah kirinya ini batasannya bukan di atas, ditukar berarti negatif jadinya. Negatif X min X kuadrat dikuadratkan 1 tambah min X kuadrat dikuadratkan dikali min 2X. Begitu ya. Nah, itu kalau yang mencatat nanti bisa langsung dibuat gitu. Nah, itu untuk setelah Lebaran aja ya. Oke, itu saja untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin bagi yang merayakan Lebaran ya. Bagi yang tidak juga ya bisa liburan. Kemudian ini ya berhematlah sekarang lah. Ada apa? Udah mau Lebaran nanti ya itu banyak